Halo football lovers, kembali lagi di Grafik Publik Update. Kami akan memberikan informasi terbaru mengenai dunia sepak bola. Hanya untuk Anda. Marilah kita berkumpul di sini dan mari kita nikmati bersama. Mark Klok tegaskan fokus dulu hadapi Barito Putra. Laga klasik tidak lama lagi akan terselenggara ketika Persib dijamu Persija di pekan ke-28. Pertandingan itu rencananya akan dimainkan pada Sabtu 4 Maret mendatang. Tentunya pertandingan ini akan spesial untuk Mark Klok karena dia pernah jadi pemain macan Kemayoran. Tapi sang pemain menegaskan fokusnya sekarang bukan ke laga klasik tersebut karena Persib masih harus tampil melawan Barito Putra di pekan ke-27 pada Senin 27 Februari sore. Menurutnya lebih penting menatap laga terdekat, apalagi Laskar Antasari tidak akan mudah dikalahkan. Pasti saya lihat ke Barito, baru saya lihat ke Persija, karena laga lawan Barito sangat penting dan susah buat kita menang, ungkap gelandang naturalisasi tersebut di sesi jumpa pers usai pertandingan melawan Arema, Kamis 23 Februari kemarin. Tapi dia tidak memungkiri bahwa partai melawan Persija tentu akan ada perasaan berbeda, karena dia pernah jadi bagian dari klub ibu kota tersebut. Namun soal tekanan dari supporter lawan, dia menyebut bahwa hubungan dengan The Jackmania tetap terjalin dengan baik. Dan untuk melawan Persija pasti ada rasa spesial. Mungkin ada pressure, tapi menurut saya tidak ada perasaan tidak baik sama Persija atau The Jackmania. Saya masih punya hubungan baik ke sana, tetapi kalau momen itu dan Persib rival besar, mungkin ada orang pressure saya. Sekarang saya pemain timnas dan saya main untuk negara. Mereka juga support saya di timnas. Kalau ada, saya terima dan saya melihat ke depan untuk pertandingan. Semoga bermain di GBK yang full. Klok suka beat match. Dan saya melihat ke depan untuk match itu, ungkap Mark Klok. PSM Makassar sindir Persija dan Persib. Tavares, pressure buat tim budget besar. Pelatih PSM Bernardo Tavares menyindir tim-tim papan atas yang semakin ketat menempel posisinya di papan atas klasemen Liga 1 musim ini. PSM berhasil menjadi salah satu tim yang memiliki potensi untuk menjadi juara selain Persija dan Persib. Pelatih asal Portugal ini mengakui kalau tekanan yang dirasakan sebagai pemuncak klasemen sangat berat, namun tekanan akan terasa lebih berat bagi tim-tim yang memiliki budget besar. Kalimat dari Bernardo Tavares ini mengacu pada dua tim yang berada neck to neck dengan PSM, yakni Persija dan Persib. Seperti diketahui, beberapa pemain Persib dan Persija menjadi salah satu pemain yang memiliki harga yang fantastis di bursa transfer pemain. Salah satunya Michael Kremenchik yang menjadi pemain termahal Liga 1. Terlepas dari itu semua, Tavares menegaskan jika dirinya dan skuadnya tak ingin berekspektasi tinggi. Baginya, posisi PSM saat ini adalah buah dari kerja keras dan sudah memenuhi target yang sudah diterapkan di awal musim. Di awal musim target kita adalah untuk lebih baik dari sebelumnya. Saat ini kita sudah lebih baik dari musim sebelumnya. Misi kita adalah menikmati pertandingan-pertandingan yang kita miliki ke depannya. Jadi yang sama mau pemain-pemain tidak mempunyai tekanan tambahan ekstra di luar sana. Kita hanya ingin menikmati pertandingan-pertandingan kita, ungkap Tavares saat jumpa pers jelang laga Persebaya versus PSM pada Kamis 23 Februari 2023 lalu.
Pressure itu hanya untuk tim-tim yang mengeluarkan budget besar untuk membeli pemain-pemain mahal. Jadi walaupun kita bisa menang besok itu luar biasa. Kalaupun kita kerja keras dan hasilnya imbang, saya juga akan puji pemain. Namun setidaknya saya tidak mau ada pressure tambahan kepada pemain-pemain saya, ungkap Bernardo Tavares. Fighting Spirit, kunci kemenangan Persib atas Arema FC. Bek sayap Daisuke Sato menyebutkan daya juang menjadi kunci Persib mengamankan 3 poin pada pertandingan kontra Arema FC pada pekan ke-26 Kamis kemarin. Dalam laporan manajemen melalui laman resmi klub Sabtu 25 Februari 2023, Sato menjelaskan kemenangan 1-0 atas Arema FC hadir berkat semangat pertandingan yang tinggi meski ia mengetahui laga yang dijalani tidak berjalan mudah. Ini tentang fighting spirit. Kami menunjukkannya hingga 90 menit lebih dan kami bisa meraih 3 poin, ungkap Sato. Selain itu, pemain berdarah Jepang itu mengatakan pada laga lawan Arema, skuad Persib perlu bekerja keras untuk mengamankan kemenangan. Meski begitu, Sato menjelaskan dirinya menaruh hormat kepada Arema FC karena pasukan Putu Gede tersebut tampil dengan semangat serta kerja keras. Saya menaruh respek kepada Arema karena mereka tampil dengan sangat bekerja keras. Tapi kami bisa meraih kemenangan dan mengapresiasi kinerja rekan-rekan setim, ungkap Sato. Pada pertandingan menghadapi Arema FC, Sato tampil sejak menit pertama di posisi bek tengah dan kerap menghalau serangan dari skuad Singo Edan. Musim ini, Daisuke Sato menjadi salah satu pemain penting setelah tampil sebanyak 23 pertandingan Persib dengan sumbangan 1 gol dari total 1968 menit bermain di Liga 1. Tentu kemampuan Daisuke Sato diharapkan kembali ditampilkan ketika Persib bertandang ke markas Barito Putra pada pekan ke-27 pada Senin 27 Februari 2023. Lawan Barito Putra, 3 pemain penting Persib terpaksa absen. Persib akan tandang ke kandang Barito Putra pada Senin 27 Februari 2023. Pasalnya, 3 pemain penting Persib terpaksa absen pada laga kontra Barito Putra. Jika pada laga selanjutnya mereka berhasil meraih kemenangan, tim asuhan Luis Mia itu akan mengambil alih puncak klasemen dari tangan PSM. Naasnya, Luis Mia harus bertanding dengan kondisi skuad yang terbilang pincang, sebab 3 pemain pilarnya dipastikan absen. Saat melawan Barito karena hukuman akumulasi kartu kuning, mengutip laman resmi klub Jumat 24 Februari 2023 malam. Mereka, Nick Kuipers, Ciro Alves, dan Ricky Kambuaya. Kambuaya dan Ciro mendapatkan kartu kuning keempat pada laga kontra Arema FC Kamis 23 Februari 2023. Di laga itu juga, Kuipers mendapat kartu kuning ke-7 yang mengharuskannya absen lagi. Laga melawan Barito akan menjadi laga ketiga bagi Nick Kuipers absen karena akumulasi kartu. Sebelumnya, Kuipers absen kontra Dewa United karena akumulasi 4 kartu kuning. Lalu absen kontra Borneo karena mendapat 2 kartu kuning dalam 1 laga. Kemudian harus absen lagi pada laga kontra Barito karena sudah mengemas tambahan 3 kartu kuning dengan akumulasi 7 kartu kuning. Adapun ketiga pemain itu merupakan para pemain pilar yang sering masuk ke dalam starting 11 Luis Mia. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.